Wah, kemarin Pak Ustadz ada teman saya tuh ya lewat sini nih depan Matraman Lah. siang-siang ya menjelang sore gitulah. Itu dia cerita, wih kita hati-hati nih. Sekarang kita melewati langit Matraman gitu kan. Ini termasuk rawan ya? Iya masuk rawan juga. Oke. Matraman tuh. Melayu, sekampung Melayu. Kampung Melayu ya? Iya, flyover. Wah, kenapa langit Matraman? Bukan apa, di sini nanti ada begalnya. Ayo kita buru-buruan deh naik motornya. Jadi memang sekarang ini fenomena begal ini lagi marak ya. Lagi rame lagi Lagi ya? rame lagi. Bahkan ini semakin makin riuh isunya, makin hot, makin panas karena dikomentari oleh petinggi-petinggi Oh ya? negeri ini juga. Dan Terus gimana? komentarnya juga cukup variatif gitu. Di satu sisi polisi dengan tegas menyatakan bahwa akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap begal dengan tembak langsung dengan terukur ya. Tapi di sisi lain ada menteri itu adalah pelanggaran HAM, tidak boleh. Nah, sementara akhirnya ada DPR yang mendukung polisi bahwa yang namanya begal itu udah pelanggaran HAM, melanggar HAM dari masyarakat kan, keamanan segala macam. Nah, terakhir muncul juga berita bahwa untuk mengatasi persoalan begal ini TNI akan turun tangan juga. Wah, jadi makin ramai soal begal. Nah, sebenarnya kalau kita tarik nih ke zaman Rasulullah, zaman dulu itu kejahatan begal itu udah ada apa belum? Atau memang ini fenomena yang muncul di zaman-zaman sekarang atau karena memang pencari pekerjaan susah, mata pencarian susah, atau kenapa ini fenomena? Ustaz? Sebenarnya kategori begal itu kan mungkin kosakata baru lah ya yang ada. Tapi sebenarnya dengan hal yang serupa di zaman dahulu tentu ada Pak. Dan banyak aja gitu kan orang-orang yang melakukan dengan cara sengaja mencuri, merampok dan lain sebagainya. Nggak mungkin nggak ada karena kalau nggak ada nggak mungkin ada hukumnya. Karena sampai ada hukum kan. Bagaimana membunuh balasannya itu ya nyawa dibalas nyawa. Bagaimana kalau mencuri ya dipotong tangan. Artinya di zaman dahulu ada kejadian-kejadian semacam ini. Dan Rasul datang untuk menyembuhkan itu gitu kan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Bagaimana seseorang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak tepat. Bagaimana orang lain merampas hak dengan cara yang tidak tepat. Bahkan menjadi salah satu maqasid syariah. Maqasid syariah itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah tujuan daripada syariat. Salah satu tujuan daripada syariat yang harus kita jaga dan kita bela adalah hibzun nafs wa hibzul mal. Menjaga jiwa dan menjaga harta. Jadi bahkan kita boleh melawan atau dalam tanda kutip kita boleh membela diri atau bahkan membunuh. Dalam tanda kutip ya. Kalau ada orang yang mengganggu jiwa kita atau mengganggu harta kita. Jadi itu termasuk perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta kita untuk menjaganya, untuk membelanya, kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengganggu kita atau mengganggu harta kita, kita harus jaga itu. Nah, betul kata Pak Gatot. Sebenarnya perkara ini ada dan lain sebagainya. Ya, kesalahan orang itu betul. Kesalahan orang yang melakukannya atau si perampoknya atau si pembegalnya benar, mereka salah, kita tidak bisa benarkan. Tetapi ya harus juga kita lihat ya, kan apa yang mendorong mereka melakukan itu sih. Lebih ke arah sananya. Latar belakangnya beda-beda, cara mereka hidup seperti apa dan lain sebagainya. Kalau begal motor mungkin karena dia butuh uang untuk menghidupi apa, misalkan ya terdesak ekonominya. Beda lagi kalau begal partai kan, berarti itu itu urusannya beda kan ya. Latar belakangnya. Iya. Tapi tetap sama-sama begal itu. Sama-sama begal, sama-sama salah, orangnya tetap salah. Tapi kenapa kita di sini mengajak untuk orang-orang itu bukan hanya melihat kita hukum si begal ini, kita hindari tempat ini, kita hindari ini. Tempatnya bisa berpindah-pindah, Pak. Kalau masalah sosialnya tidak diselesaikan. Orangnya biasa sapa saja, Mas Din. Kalau masalah sosialnya tidak diselesaikan. Betul. Kenapa? Karena kita mari berkaca bahwa tidak hanya di Jakarta aja, di tempat lain banyak kok. Tidak ada satu orang pun.
Orang ini meninggal diganti dengan keturunannya. Keturunannya meninggal diganti dengan orang lain. Kenapa? Karena selama ini ternyata kita tidak menyelesaikan masalah akarnya. Tetapi yang selalu kita selesaikan adalah, ya ini kita tindak, ini kita hukum, gini. Itu baik. Tapi mari kita kaji jauh lebih dalam. Ya tadi mungkin kita sentuh juga, selain kita sentuh sebelum kita sentuh masalah sosialnya, kita sentuh masalah pribadinya gitu. Pribadi orang itu kita didik mereka seperti apa dan lain sebagainya. Dan ternyata sentuhan-sentuhan untuk mendidik pribadi seseorang sekarang itu bukan datang dari orang tua, tetapi datang dari lingkungannya, Pak Gatot. Nah, masalah utama sekarang kita adalah, Pak Gatot, sering sekali kita mewajarkan hal yang tidak wajar, membiasakan hal yang tidak biasa, mempertontonkan hal yang tidak mesti ditonton. Banyak sekali sekarang tontonan-tontonan yang mewajarkan kekerasan, yang mempertontonkan kepada anak-anak kita itu, mohon maaf ya, prank-prank yang mungkin itu tidak baik gitu kan. Itu didikan, terus itu disusupi. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasa terus saja disusupi, maka menjadi di kepalanya itu terbiasa. Karena konten tadi. Karena konten dan lain sebagainya. Itu loh Pak Gatot. Masalah ini memang benar-benar masalah PR kita bersama, PR kita lingkungan. Maka di dalam sebuah ungkapan agama dijelaskan bukan hanya penting kita ajarkan anak-anak kita berperilaku baik, tetapi penting juga kita untuk memilih dengan siapa anak-anak kita bergaul dan lain sebagainya. Karena di dalam ayat dijelaskan bahwa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Salah satu dari dari rilik Tombo Ati. Rilik Tombo Ati itu kan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa itu penting berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Karena dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang itu akan dikumpulkan dengan juga orang-orang yang baik, berhati baik, yang bisa membentuk karakter anak itu menjadi baik. Kayak gitu sih, Pak Gatot. Nah, Pak Ustadz, kan lagi rame juga nih sampai sekarang nih di mana-mana. Mungkin ada di beberapa daerah lah, di tempat saya juga. Tawuran anak-anak muda. Bahkan itu ada yang makin korban juga. Itu kan dengan alat-alat parang lah, pelurit lah, dan lain sebagainya. Dan bahkan itu bisa dilakukan pun di bulan suci Ramadan. Itu bagaimana tuh? Ya, lagi-lagi itu Pak. Selain tentang lingkungan, juga tentang hal-hal yang diwajarkan, padahal tidak wajar. Film seperti, mohon maaf, ada film yang menjadi anggota geng motor, kemudian dia dengan bangganya menjadi geng motor di ini, itu menjadi patokan pemuda zaman sekarang itu Pak. Yang dia itu melawan gurunya, yang dia itu memberontak dan lain sebagainya. Diselimuti itu dengan kisah-kisah cinta, dengan kobaran api seorang pemuda. Sebagai tontonan saya menikmati jujur. Tetapi harus kita garis bawahi bahwa pesan yang dibawa di situ memang sangat semu. Untuk orang seumuran itu belum mampu untuk memfilternya. Jadi penting banget nanti kita coba pilah-pilah gitu. Pembahasan yang relate dengan hal-hal kayak gini. Nah, sekarang itu kan banyaknya kejahatan-kejahatan yang merajalela, Ustaz. Banyak yang dilakukan kejahatan seperti sekarang lagi viral, seperti dia jadi pocong untuk membegal orang. Terus kayak lebih lucunya lagi itu ada begal, dia melakukan aksinya. Terus si korban ini mengejar si pelaku. Nah, tiba-tiba si korban nyerempet si pelaku jatuh, meninggal. Terus yang jadi tersangka adalah korban. Korban begal jadi tersangka. Iya, sebelumnya. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz? Bagaimana Pak Gatot itu? Jadi agak susah juga kita kan, dalam artian ya tadi sih. Pertama Mas Din, saya di sini Ustadz bukan hakim ya. Saya tidak bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau juga tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan tuh, kalau secara Islam jelas kan, kalau kita boleh membela diri. Boleh membela diri. Maka kita boleh membunuh si pelaku begal kan untuk membela diri, membela kehormatan. Nah sebenarnya kalau di KUHP yang baru, itu juga disebutkan juga bahwa kita diperbolehkan untuk membela diri gitu, untuk membela diri dari aksi kejahatan. Nah, pastinya seperti apa mungkin kita lihatlah buka di KUHP, tapi secara garis besarnya kalau menurut pakar hukum tuh
di KUHP yang baru ini di situ jelas bahwa ya kita diperbolehkan untuk membela diri. Jadi tidak bisa dijadikan tersangka gitu loh. Nah inilah, cuman memang kadang-kadang hukum di kita tuh agak lucu lah, terutama ya nggak tahu saya ini PR lah buat di level kejaksaan lah yang melakukan tuntutan kan. Harusnya dia bisa melihat secara keseluruhan kasus ini seperti apa. Jangan diputuskan karena memang ada desakan keluarga korban lah dengan mengatasnamakan keadilan karena ini adalah tulang punggung keluarga, karena dia meninggal akhirnya hilanglah tulang punggung keluarga lah. Gimana tulang punggung keluarganya maling, masa ini harus dibela? Ini yang kan jadi pertanyaan juga di publik gitu loh. Dan akhirnya publik marah nih. Mungkin kalau itu nggak viral, ya kena hukuman tuh pasti itu korban itu. Tapi ini karena viral, ya untungnya viral ya akhirnya. Sempat diproses. Akhirnya walaupun sempat diproses, akhirnya dibebaskan. Iya. Ya, potongan kisah tadi sebenarnya ada unsur komedinya sih kan. Tetapi di satu sisi kita miris juga, Pak Gatot. Ternyata di masyarakat kita benar-benar hal ini kok bisa-bisanya terjadi gitu loh Pak Gatot. Akhirnya kita mau kasihan kemananya bingung kan? Kasihan kepada si korban bingung, kasihan kepada yang sudah meninggal juga bingung. Jadi kan kayak gitu. Ternyata efek dari suasana sosial yang tidak kondusif itu bukan hanya melahirkan para pelaku kejahatan, tetapi juga bisa melahirkan ketidakseimbangan dalam masyarakat kita, Pak Gatot. Karena tadi, ketika ada seseorang yang membegal orang lain, kemudian orang ini membela diri, akhirnya tidak menutup kemungkinan melahirkan korban jiwa. Apakah kita ingin? Kita tentu menyalahkan orang yang membegal, tetapi kita tidak ingin ada korban jiwa di sini. Kan si malakama, Pak Gatot. Nggak kita bela diri, salah. Kita bela diri, salah juga. Nggak kita begal, kita nggak punya kerjaan. Kita begal, tentu kita salah. Artinya, begal bukan menjadi suatu solusi untuk keluar dari garis kemiskinan kita. Untuk menjadi solusi ekonomi kita. Tetapi kita harus paham juga bahwasanya kita yang punya kesempatan ini, yang punya kesempatan baik, mari kita berpikir bukan untuk diri sendiri juga. Mari kita berpikir untuk orang lain kalau kita sudah mampu untuk melakukan itu. Yang ingin saya bawa alur obrolan kita ini supaya tidak kemana-mana adalah bahwasanya penting Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengajarkan kita bahwasanya kita harus juga mencari nafkah dengan cara yang baik. Karena nafkah dengan cara yang baik itu bisa menjadi corong kita untuk memperbaiki keturunan-keturunan kita. Karena contohnya banyak banget Pak Gatot. Begitu banyak anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Tetapi karena keluarganya ini dengan komitmen mendidik anaknya dan menafkahi anaknya dengan cara yang baik, dengan nafkah yang halal, anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang terdidik, bahkan melampaui mereka orang yang punya privilege ekonomi yang baik. Tetapi tidak ada contoh satu pun yang mencontohkan anak seseorang yang dinafkahi dengan cara yang baik, dia itu bisa lahir menjadi pribadi yang baik. Iya, dia lahir menjadi pribadi yang kaya. Iya, dia lahir menjadi pribadi yang sukses. Tetapi kekayaan dan kesuksesannya, kalau sampai merugikan orang lain juga, itu bukan barometer. Barometer kesungguhan kesuksesan itu, Pak Gatot, ketika dia mampu memperbaiki ekonominya sendiri, dirinya sendiri, dan juga baik untuk orang lain. Gitu sih Pak Gatot menjadi barometernya gitu. Jadi kayak gitu Mas Din. Kalau sudah dari harta yang tidak baik, iya akan kelihatan sukses di mata dunia, kaya raya, berlimpah harta, bermandikan emas dan bersayapkan uang kertas. Tetapi itu bukan menjadi jaminan Pak Gatot, betul. Itu bukan jadi jaminan dia itu sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sukses di mata Allah baik untuk dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Itu dia Pak Gatot. Nah, Ustaz, bagaimana tanggapan Islam? Haram, Mas Din. Oh, belum. Siap. Agak emosi saya barusan, Mas Din. Nah, bagaimana tanggapan Islam itu mengenai fenomena kejahatan yang terjadi saat ini? Apalagi sekarang itu tiba-tiba muncul kejahatan melalui pocong. Ya, dia melakukan kejahatan menggunakan atribut pocong, tapi dia membawa sajam. Nah, itu bukan hanya terjadi misalnya di Jakarta, tapi terjadi di wilayah-wilayah lain. Nah, ini menimbulkan pertanyaan oleh
publik gitu. Apakah ini pengalihan itu AC. ya, ya kan? Nah, kalau kita lihat kan kayak iya benar juga ya, kok tiba-tiba Ada itu. terjadi di tempat lain gitu. Oh, itu namanya penistaan pocong itu. Nah. Harus jadi pocong. Nah. Harusnya marah ya. Marah. Nah, Benar, secara benar. kejahatan itu bukan karena ekonomi, tapi karena untuk pengalian isu atau Konten. buruhan ya, itu bagaimana Ustaz? Cuekin aja ya, Bos. Iya, gimana Pak Bukhari kalau itu? Gak usah Ustadz yang jawab kalau itu. Apakah itu pengalihan isu gimana Pak Bukhari? Bisa juga ke arah ke sana, bisa. Tapi Bisa juga ada konten juga. Mungkin perlu banyak motif. sekali-kali perlu ditembak di tempat kali ya. Nah, Biar jadi pocong beneran. Aduh, jahat. Kayak gitu sih Mas Din. Ya betul. Kemungkinan yang Mas Din sampaikan itu benar. Bisa jadi itu cuman konten, bisa jadi itu pengalihan isu, bisa jadi apa dan lain sebagainya. Banyak cerita tentang itu gitu. Ya, tergantung kembali kepada niat dia dan maksudnya apa. Tetapi yang pasti, meskipun itu untuk menghibur diri sendiri, menghibur orang lain dan lain sebagainya, kalau itu sampai merugikan orang, tetap salah. Di dalam Islam itu tidak bisa. Itu namanya egois gitu. Kayak gitu sih, Mas Din. Yang penting warung dikunci deh. Nah, nanti dibegal yang sampai orang. dibegal. Kalau saya ngelihat fenomena ini, jadi kadang tuh tergelitik dalam hati ya. Ini ya pasti banyak faktor lah ya. Faktor ekonomi, faktor segala macam. Tapi tetap tidak bisa dibenarkan. Karena saya melihat justru kok nih orang jadi nggak ada takutnya gitu. Jangankan takut sama orang, takut sama Tuhan. Kayaknya nggak takut juga sama Tuhan gitu. Bahwa kan kalau dia misalkan manusia orang yang beragama pasti sadar bahwa apa yang dia lakukan ini pasti juga berdosa kan. Namanya dosa itu pasti ada balasannya. Nah, kita melihat akhirnya berkesimpulan bahwa mereka bahkan begal di siang hari melakukan itu. Jadi sama manusia aja nggak takut, apalagi sama Tuhan. Tuhan pun juga nggak ditakutin. Kayaknya cuma ada di Indonesia atau gimana? Fenomena kayak gini. Iya. Saya mohon izin bahas jauh lebih mendalam masalah perkara takut ini Pak Gatot ya. Takut itu adalah emosi di mana kita tidak ingin bahwa zat yang kita takuti itu marah kepada kita dan lain sebagainya. Dan ini juga sejalan dan seirama dengan secinta apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan saya gini ke Mas Din. Kuis lagi nih Mas Din. Kuis ya. Apakah takut dan cinta itu sebuah emosi yang bertolak belakang atau seperti apa Mas Din? Takut dan cinta. Takut dan cinta, apakah itu bertolak Emosi bertolak belakang atau gimana? Sejalan atau bertolak belakang? Sejalan. Takut dan cinta itu, Mas Din, Pak Gatot, dan lain sebagainya, dijelaskan oleh guru kami, Habib Ali. Tidak ada orang yang paling takut di muka bumi ini, kecuali dia adalah orang yang memiliki rasa cinta yang besar dalam hatinya. Karena Mas Din, ketika dia punya kekasih, dia akan sangat takut ketika kekasihnya marah, kekasihnya kenapa-napa, dan lain sebagainya. Karena dia sangat cinta akan hal itu. Dia tidak bertolak belakang, tetapi memang semakin besar rasa cintanya, maka makin besar rasa takutnya. Semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menanamkan rasa takut? Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Pak Gatot, orang yang tidak takut kepada Allah, mereka akan susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqbal dalam tanda kutip. Al-Iqbal bukan Mas Iqbal. Al-Iqbal itu artinya adalah penerimaan Allah kepada kita. Kalau kita banyak berbuat dosa Pak Gatot, kemudian kita tidak takut akan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan susah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berlumuran dengan dosa itu. Kayak gitu. Maka kita sering seperti ini Pak Gatot. Kita mau nggak untuk melakukan salat tahajud? Puasa. Pasti kita mau. Kita bahkan bercita-cita untuk rajin sholat tahajud, rajin berpuasa. Tapi kenapa kok selama ini kita berat banget untuk sholat tahajud? Berat banget untuk puasa dan lain sebagainya. Boleh jadi, kata Rasulullah SAW, kata para ulama, boleh jadi kita berat melakukan sholat tahajud, berat kita melakukan puasa, bukan karena kita kecapean atau apa, tidak. Boleh jadi karena kita terlalu banyak jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana Allah bisa menerima kita kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tidak berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita itu? Kayak gitu sih, Pak Gatot. Jadi intinya, Mas Din,
dan Pak Gatot dan Pak Bukhari, masalah takut kepada Allah tergantung bagaimana sejauh mana kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah sejauhnya kita berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita kampanyekan, yang perlu kita sampaikan kepada orang banyak itu adalah bagaimana kita berusaha terus dekat kepada Allah, terus berusaha datang kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin supaya bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Dan kita harus takut kepada Allah, Mas Din. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Siksa Allah nanti di akhirat itu amat sangat menyakitkan. Dijelaskan di dalam satu riwayat bahwa gini deh. Ada korek api. Kita nyalakan korek api. Panas dia korek apinya kan. Kemudian kita korek api yang panas itu, yang atasnya sudah panas ujungnya, coba kita sulut kepada teman kita. Pasti teman itu sakit kan? Itu biasa iseng-iseng orang di tongkrongan gitu. Ya enggak? Itu baru sisa dari korek api. Bayangkan siksa neraka seperti apa. Yang dicontohkan, baru dibuka saja pintu neraka, asapnya saja pung. Walaupun kita merasakan nikmat di muka bumi ini 80 tahun, kita bergelimang harta dan nikmat, itu akan sirna dengan percikan saja dari apinya neraka. Kalau kita tidak takut akan hal itu, apalagi yang membuat kita takut, Mas Din? Apalagi yang bisa membuat kita takut kalau kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Hukumnya nanti seperti apa? Ittaqillah gitu ya. Ittaqillah. Bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepada Allah. Itu sih sebenarnya Pak Gatot. Tapi jauh daripada itu, sebenarnya yang ingin banyak saya diskusikan dengan Pak Gatot, Pak Bukhari dan Mas Din itu adalah sebenarnya ya masyarakat jatuh pada hal-hal seperti ini karena memang mereka tidak merasa aman dan nyaman. Tidak ada hal yang paling penting dijelaskan di dalam teks hadis itu, yang paling penting dan yang paling berharga kecuali rasa aman dan nyaman. Itulah yang berusaha dibangun oleh Rasulullah SAW. Bertahun-tahun beliau berdakwah di Madinah dan di Mekah hanya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman. Pemerintah hadir, Rasulullah hadir dengan kepemimpinannya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk semua orang. Makanya yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana keseimbangan ekosistem pasar, bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan, bagaimana Rasul membagi pekerjaan itu. Bayangkan ya, Rasul datang dengan rombongan dari Mekah. Orang Mekah itu tidak pandai berdagang. Orang Mekah tidak pandai bercocok tanam, tapi orang Mekah pandai berdagang. Orang Madinah pandai bercocok tanam, tetapi tidak pandai berdagang. Rasulullah menciptakan ekosistem itu, maka didatangkan hijrah itu kayak gitu Pak Gatot. Hijrah itu bukan tok kita nilai umat muslim berhijrah ke Madinah, tidak. Tetapi Rasulullah mendatangkan pakar-pakarnya dari Mekah ke Madinah untuk hadir menghidupkan pasar-pasar di Madinah. Akhirnya para petani-petani di di Madinah pada saat itu mereka bercocok tanam sebaik mungkin. Nanti yang memikirkan pasarnya siapa? Orang-orang Mekah. Jadi Rasulullah itu menciptakan pasar itu diciptakan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin semuanya orang bersaing untuk berdagang di Mekah, akhirnya didatangkan ke ahli-ahlinya ke Madinah. Di Madinah tidak mungkin semuanya bersaing untuk bercocok tanam, jadinya mereka diciptakanlah pasarnya di sini. Jadi itu. Alhasil apa? Alhasil datanglah menjadi Madinah Al-Munawwarah, baldatun thayyibatun. Kota Madinah, kota percontohan yang gemerlap. Ya. Kenapa? Karena pemerintahnya Rasulullah SAW mampu menciptakan kondisi yang kondusif, aman, tidak ada pembegalan, sistem yang bagus, menciptakan lapangan kerja yang baik. Nah, lapangan kerja Mas Din yang dijanjikan sudah ada nggak? Nah itu maksud saya. 19 juta itu. Nah, kayak gitu. Ya, yang penting setidaknya udah mau 19.000 lah. Lah, apa ini? Kayak gitu, dolar. Kayak kalau ini kan nggak pakai dolar deh. Nah, jadi nggak ngaruh kita. Yaudah ya, kayaknya kita ngopi aja deh. Bahas itu. Duluan.